Halo, hari ini akan basa-basi tentang Solid.js. Di Indo kayaknya belum rame sih tentang Solid.js, karena masih rame dengan entah React, Vue, atau beberapa mungkin masih pakai PHP. Nah, ini ada lagi Solid.js yang kalau di luar sana udah boleh banyak yang pakai, tapi sebenarnya Solid.js itu apa sih? Nah, video kali ini akan membahas tentang Solid.js ini. Halo, di sini dengan Vandok lagi. Sekarang gue akan lebih kayak baca websitenya, buka website si solidjs.com ini. Terus kita akan coba explore tentang apa sih sebenarnya Solid.js ini. Mulai dari web browsernya ini. Di website solidjs.com ini ada penghargaan OS Awards itu tahun lalu, yaitu, dan ya ini karena ya inilah politik. Oke. Di Solid.js itu dia nyebut bahasa pemrograman mereka sebagai bahasa yang simple dan performance reactivity untuk bikin user interface. Gue inget sebenarnya React tuh juga punya slogan yang sama, yaitu building user interfaces. Nah, kita mulai dari bawah lagi. Nah, di sini dia ada 4 poin. Dia ada performance, powerful, pragmatic, sama produktif. Performance itu dia selalu berada di atas ketika benchmark untuk UI speed, kecepatan UI-nya sama dan utilisasi memorinya. Kemudian dia powerful, punya composable reactive primitive plus the flexibility of JSX. Ini JSX itu juga yang kaya dari React. Terus yang ketiga dia pragmatic. Pragmatic itu dia punya API yang istilahnya udah siap dan bisa gampang dibuat. Jadi kalau development itu fun dan simple gitu. Dan terakhir produktif. Jadi bisa bikin front end yang simple atau kompleks tuh mulus lah istilahnya gitu. Oke, terus dia nyebutin ukurannya dia berapa, cuma 7 KB. Kalau coba ya kita langsung coba, misalnya kita ngecek kayak misalnya React.js. React itu 6,4. Jadi masih di ini apa sih? Minified gzip. Oh, sebenarnya masih gede sih ini. Terus kalau kita view, view gede ukurannya 4. Tuh. Jadi sebenarnya masih inilah, masih gede dikit. Itu starsnya udah lumayan 25.000. Terus 5 tahun development, support TypeScript, top rated performance, sama Astro Fight support. Kalau yang nggak tahu Fight, bisa cek video sebelumnya tentang Fight di React. Kemudian kalau begitu dengan Astro. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi dikit. Nah, ini kita familiar modern. Nah, sebenarnya di sini disebutin kalau Solid itu dasarnya dari dua produk, yaitu React sama Knockout. Gue nggak tahu Knockout, tapi gue tahu React-nya. Nah, jadi kasih tau kalau misalnya kita biasa develop dengan React Functional Component dan hooks, itu Solid akan terasa sama aja kayak natural gitu, nggak ada bedanya. Nah, terus dia ngasih tahu kalau update modelnya di Solid itu lebih simple dan nggak ada aturan hooksnya. Kalau di React Hooks kan ada aturannya gimana cara pakai hooks dan lain-lain. Nah, kalau ini enggak gitu. Ini juga dia ada contoh aplikasinya. Nah, jalan. Terus dia nyebutin ada reactivity. Dia soal itu dibikin dengan reactive primitive yang efisien, yang kita bisa pakai untuk bisnis logic aplikasi kita sampai tampilan JSX-nya. Itu nanti kita lanjut lagi. Terus ini benchmarknya. Ini salah satu yang kayaknya juga bikin menarik dari Solid. Kalau bisa dilihat sebenarnya kalau dibandingin sama Vue dan React, ini berarti masih versi lama karena yang sekarang 18. Dan bahkan Angular pun itu lebih kencang, masih solid semuanya. Nah, ini udah ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dari halaman guides ya. Oke. Untuk halaman guidesnya ini dia bilang ada dokumen baru, tapi kita akan pakai contoh yang ini aja. Kalau pengen tahu tentang Solid, ini ada linknya masing-masing di
halaman ini, jadi bisa dibuka terus bisa kalau memang mau tahu lagi gitu. Nah terus kalau misalnya mau nyoba Solid JS itu bisa lewat ada playground.solid.js.com. Ini kalau dibuka dia akan ngarahin ada langsung playground sendiri, bisa langsung ada compiler sendiri kalau mau pakai langsung itu. Oke, tapi kita akan coba pakai file template-nya, jadi jalanin. Oke, jadi caranya gimana? Nah sekarang gue buka terminal gue dulu. Di sini gue ke folder gue biasa buat ngoding. Oke, nah sekarang gue akan jalanin program ini, npm my app. Ini gue bikin mungkin namanya jangan app tapi sorry. Oke, bentar, sip ya sekarang. Oke, nah mungkin namanya tadi solid app. Oke, udah solid app, udah ada. Nah sekarang kita ke halaman solidnya, kita bisa buka code sini aja. Ini gue close aja. Oke, kita buka dari sini. Ini contoh tampilan folder package-nya kalau pakai solid. Dia nggak banyak sebenarnya sih, cuma ada index.js, terus ada fcx nya gitu. Dan kalau kalian tahu ini kayak Vite, kayak React. Dan kalau kalian nonton video sebelumnya tentang React sama Vite, tapi juga seperti ini juga, cuman dikit gitu. Nah ini berarti pakai PNPM tuh mirip sama npm sama Yarn, ini lebih efisien lagi. Nah oke, jadi kalau di halaman ini kita langsung jalanin installnya. Caranya berarti karena dipakai PNPM install. Oke, dia akan install. Nah terus dia ini udah dia install. Habis itu kita bisa langsung jadi PNPM run dev. Nah oke, ini bisa buka localsnya. Oke, nah ini kalau kalian buka di halaman sini 3000, nah ini kan tampilannya yang cepet solidnya ini gitu. Oke, selanjutnya ini kalau mau belajar tentang solid itu fokusnya lebih ke bagian-bagian kecil yang composable, yang akan dijadikan sebagai building blocks untuk bikin aplikasinya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak app yang bisa dipakai, tapi kalau kita baru pertama kali belajar tentang solid nggak usah tahu semuanya gitu. Kemudian dia ngasih tahu ada komponen utama dua, ada komponen sama reactive primitives. Jadi building blocks-nya kita. Components itu ada semua function yang menerima proof object dan returnnya ada JSX element, yang ada juga native elements-nya gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini kalau kita bisa contoh sendiri, misalnya di folder ini. Jadi kalau ini kita bisa lihat, kalau misalnya kalian nemu project baru kayak gini, biasanya lihat aja file HTML-nya. Nah HTML-nya lihat, pertama kali muncul di mana, dia ke source ini. Nah kita lihat sini di CSX ini udah ada. Nah terus kita buka bagian app-nya, karena kalau kita baca dia itu nggak ada app-nya ini. Oke, nah ini di sini. Ini yang pertama kalinya ada. Nah sekarang kita tambahin yang kita catat sendiri, yaitu function my component, bisa taruh sama semua. Nah terus si komponen ini kita coba asal taruh aja di dalam div-nya app-nya ini gitu. Tadi dia punya hello siapa, namanya solid. Nah sekarang kalau kita buka halamannya lagi, udah ada tulisannya hello solid. Oh ini ada, nah dia nggak usah. Sip, kayak gini. Ini contohnya. Terus dia bilang komponen seperti ini, dia nggak punya instance, jadi dia tugasnya cuma buat nge-present DOM elements ya. Nah terus kemudian ada lagi productivity-nya, dan ada 3 utama, yaitu signal, memo, sama efek. Nah signal itu kalau di React itu kayak useState intinya. Jadi ada 2 fungsi. Yang pertama, kalau yang pertama itu value-nya, yang kedua tuh fungsi buat ngupdate value yang di pertama ini itu. Nah ini kalau kita coba jelasin sendiri, kita jalan di sini. Ini kita harus import dulu biar jalan sama ini cat efeknya. Oke,
Nah, dia akan langsung, kalau kita buka halaman tadi ini, kita buka konsol kita ada JSON boardnya sesuai yang ada di sini. Create signalnya. Create effect itu adalah kayak di US Effect React. Jadi ada fungsi yang dijalanin beberapa kali aja atau dijalanin tiap ada parameter yang berubah. Kalau case-nya ini, kalau bentukannya kayak gini berarti dia langsung jalan sekali doang. Kalau misalnya komponen render lagi, dia nggak akan jalanin fungsi efeknya. Itu. Oke. Nanti bisa belajar lagi mengenai reactivity sama rendering. Nah, oke. Itu mungkin demo tentang solidnya. Kalau kita lanjut dikit lagi, ini ada empat prinsip kali ya untuk filosofi tentang solid. Pertama tentang declarative data, datanya harus dikasih jelas. Finishing component, ini komponen yang ada bisa muncul tapi juga bisa hilang sekaligus sesuai kebutuhannya. Ada red and regression sama simple better than easy. Simple tapi lebih mending simple daripada mudah. Jadi kayak lebih penting ya udah cara bikinnya tuh nggak susah gitu. Terus nah, kenapa ada solid itu ada dengan tujuan atau hasrat pengen ada web components sebagai warga pertama gitu. Makanya dia punya namanya solid element juga untuk bikin web components. Web components itu apa? Kalian bisa coba cek juga, cari tentang web components ya. Nah, terus salah satu kalau yang lagi terkenal kan kalau development di front end adalah server-side rendering. Nah, ini Solid juga punya namanya dynamic server-side rendering solution ya. Gitu. Tapi kalau kalian baru pertama belajar tentang Solid, yang ini nanti dulu aja. Gitu. Yang penting kalian bisa ngerti tentang belajar tentang konsep dasarnya ini. Gitu. Terus yang kalau ini dia kalau misalnya pengen make Solid tapi di HTML doang, nggak bikin kayak project JavaScript kayak yang ada di project ini. Nah, itu bisa nyari sendiri gitu. Oke. Sebenarnya itu aja sih yang mau dijelaskan tentang Solid. Nah, mungkin kalau kalian ada pertanyaan mengenai Solid atau mau ada request kupas lebih tentang Solid, karena gue pun dengan pengalaman gue di React.js, Solid gue juga masih ngeraba-raba gitu. Dan tapi buat gue sebagai yang baru pertama kali baca pun ngerasa Solid itu lebih ada punya potensi tersendiri. Jadi kalau kalian mau request buat gue kupas lebih tentang Solid gitu, bisa aja sih, boleh gitu. Oke. Paling itu saja dari gue. Thank you semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.